Halo, saya Sabit Huraira. Selamat datang di Belajar HTML CSS untuk Pemula. Sekarang kita akan melanjutkan satu buah materi HTML basic lagi, dan materi ini adalah berkaitan dengan tata cara pembuatan form. Seperti kalian ketahui, kalian mungkin pernah melihat misalnya form login, atau kalian pernah diminta mengisi biodata melalui sebuah website. Nah, ini namanya menggunakan form. Jadi kalian juga bisa bikin website seperti itu yang memiliki sebuah tampilan dalam bentuk form yang kalian nanti akan meminta si pengguna untuk memasukkan datanya, kemudian mengirimkan datanya ke server. Namun di sini kita hanya akan belajar sebatas cara membuat halaman form saja. Jadi kita belum akan sampai memproses data yang diinput oleh si pengguna. Oke ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan sebuah tutorial dengan membuat sebuah file baru. Jadi di sini silahkan buat sebuah file lagi, sebuah file yang namanya form.html seperti ini. Biar tidak tergabung-gabung ya, ini kita ya, file kita. Jadi silahkan ketika tanda seru, kemudian pilih HTML bagian atas ini. Kita kasih judul misalnya, belajar membuat form. Seperti ini. Oke. Nah, pertama-tama yang perlu kalian ketahui, untuk membuat sebuah form, kalian bisa gunakan tag HTML yang namanya form, seperti ini. Oke ya. Ini kalau kita eksekusi, jadi kita buka dulu filenya ini ya. Ini namanya tadi form.html, kita klik 2 kali, nah ini masih kosong. Jadi form ini kalau kita bikin, sebenarnya tidak akan menampilkan apa-apa saja. Nah, yang akan banyak kita pelajari, jadi di dalam sebuah form ini, kita bisa menambahkan beberapa jenis inputan untuk si user melakukan input. Yang pertama, kita bisa melakukan input seperti ini. Biasanya hampir kebanyakan elemen tag untuk input itu menggunakan awalan input, tapi berbeda-beda pada tipenya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat inputan dalam bentuk teks seperti ini. Oke. Nah, ini kalau kita masukkan, nah ini ada inputan. Tapi di sini mungkin kita tambahkan label di sini ya. Username misalnya nama Anda gitu, nama Anda seperti ini. Jadi ini nanti seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan misalnya yang lain seperti ini. Nama Anda, misalnya alamat seperti ini. Dia ke bagian kanan, mungkin kita kasih enter ya, kita kasih enter biar agak cantikan seperti ini. Oh sorry, seperti ini ya. Nah, ini karena dia masih mepet banget, kita bisa tambahkan 2 kali misalnya new line-nya 2 kali sehingga dia ada jarak. Nah, di sini kalau kalian lihat, sepertinya kalau proses input menggunakan alamat akan lebih cantik kalau dia misalnya besar. Nah, untuk menampilkan inputan yang besar, kita bisa menggunakan text area seperti ini. Seperti ini. Nah, ini dia lebih besar. Lebih besar dan kalian bisa tarik-tarik agar ukurannya berubah. Jadi ukurannya fleksibel. Itu ya. Jadi di sini yang pertama ada input, yang kedua ada text area. Nah, kemudian kalian bisa menambahkan misalnya untuk memasukkan password. Jadi kalau kalian ketik di sini, ini kalian bisa ketikkan nama kalian ya di sini. Tapi kalau kalian ingin memasukkan password, tentu saja password itu seharusnya labelnya tidak terlihat ini. Apa yang diketik oleh si orangnya itu tidak akan terlihat. Jadi di sini kalian bisa menggunakan input text password seperti ini. Nah, ini ya. Dan ini kalau kita ketik, dia tidak terlihat passwordnya. Oke, ini kita enter, kita kasih ini biar lebih cantik. Oke ya, nah ini. Jadi kalau di sini kalian ketik ini tidak terlihat, tapi kalau yang di input tipe teks dia terlihat. Oke ya. Nah, kemudian kalian juga bisa bermain-main dengan yang namanya button. Jadi button itu, misalnya saya masukkan sebuah button ya, tipe button seperti ini ya. Klik me misalnya, klik saya. Oke ya. Jadi kalau button itu dia seperti ini. Dan yang perlu kalian ketahui, button itu ada 2 jenis button. Yang pertama itu yang namanya button dengan tipe button saja. Yang kedua, button dengan tipe submit.
seperti ini. Submit ya. Oke, ini kalau di refresh seperti ini. Nah, apa perbedaan dari dua jenis button ini? Jadi seperti ini. Jika buttonnya bertipe button, seperti ini tipenya button ya. Ini ketika orang-orang melakukan klik, dia tidak akan secara otomatis mengeksekusi formnya. Memproses atau mengeksekusi formnya. Oke. Kecuali dari programmernya menambahkan perintah untuk melakukan eksekusi ketika dia diklik. Namun untuk button yang bertipe submit, ini ketika diklik oleh si penggunanya, maka dia akan mengeksekusi apa yang ada di dalam form ini. Jadi dia otomatis mengeksekusi form yang diinput dari pengguna. Oke, itu bedanya ya. Nanti sebenarnya materi ini akan lebih didalami di pemrograman backend. Bisa menggunakan Node.js, bisa menggunakan PHP, dan lain sebagainya. Tapi di sini memang belum terlalu terlihat sekali. Tapi itu pada intinya. Oke. Nah, yang kedua yang perlu kalian pahami bahwa di setiap elemen ini seharusnya diberikan properti. Properti apa? Jadi ketika sebuah form itu dieksekusi, kita pengen tahu si variabel nama Anda ini gimana cara nangkepnya, si alamat bagaimana cara menangkapnya, si password bagaimana cara menangkapnya. Maka dari itu biasanya kita akan memberikan informasi nama dari si inputannya. Jadi misalnya nih, yang ini inputannya untuk nama Anda misalnya. Sementara yang text area ini inputannya untuk alamat. Kemudian yang password name-nya itu si password. Ini namanya. Tapi sementara di sini memang tidak terlihat prosesnya karena biasanya kita proses pada pemrograman backend-nya. Oke ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan misalnya validasi. Validasinya di sini misalnya required. Nah, required ini artinya dia wajib diisi. Oke. Jadi kalau dia kosong, dia tidak akan diproses. Dia akan dapat peringatan. Sebagai contoh, di sini untuk inputan nama Anda, ini saya wajibkan untuk diisi. Sehingga ketika kita klik submit, nah ini. Jadi ketika kita klik submit, tadi udah saya jelasin ya. Ketika kita klik submit, ini akan memproses si aplikasinya, si inputan formnya. Jadi ketika kita klik submit, dia otomatis mengecek. Oh, ternyata di sini diminta untuk diisi gitu. Jadi si submitnya langsung ngecek. Ternyata ada sebuah inputan tipe teks yang wajib diisi. Sehingga ketika disubmit dan dia belum diisi, maka dia akan terkena peringatan seperti ini. Nah, ini bagaimana kalau udah kita isi? Halo misalnya kan, kita submit. Nah, dia tidak ada masalah. Gitu. Jadi, kita juga bisa menambahkan beberapa proses validasi secara sederhana. Nah, ini akan ada banyak sekali sebenarnya tipe-tipe form yang tersedia pada HTML. Jadi, kalian bisa explore lebih lanjut pada Google sebenarnya. Jadi silahkan explore karena yang lainnya itu sebenarnya tinggal gimana cara mengetikkannya saja gitu. Tapi secara konsep hampir semuanya itu sama. Oke. Nah, sekarang yang perlu saya jelaskan lagi, jadi dalam sebuah form ini ada sebuah atribut atau properti yang namanya method. Method. Nah, ini ada dua jenis method. Yang pertama itu ada get. Oke. Apa itu method get? Jadi method get ini artinya ketika kalian klik submit, oke, maka URL yang ada di atas daftar data yang kalian kirimkan ketika disubmit itu nanti akan muncul di URL-nya, di URL aplikasinya. Tapi yang kedua ada yang namanya post. Kalau post ini artinya ketika kalian klik submit, nanti dia tidak akan muncul pada si URL aplikasi. Nah, artinya apa? Artinya ketika kalian ingin melakukan submit pada data-data dengan tipe password atau data-data yang dirasa akan bersifat rahasia, maka silahkan gunakan post. Karena dia tidak tersimpan di URL. Tapi untuk data-data yang mungkin untuk pencarian misalnya ya, kalau untuk form pencarian kan datanya tidak rahasia. Itu silahkan saja kalian menggunakan get seperti ini. Nah, gimana kalau saya nggak ngisi metodenya? Kalau kalian tidak isi metodenya, seperti ini kosongan, ini secara default akan mengarah ke metode yang
get. Seperti itu. Oke. Nah, itu terkait dengan form. Setelah ini kita akan mulai mencoba membuat sebuah website. Nanti websitenya udah akan saya sediakan, udah saya bikin. Nanti kita bersama-sama membuat ulang website HTML tersebut. Jadi ikutin terus, dan kalau kalian bingung silahkan bertanya pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.